Alhamdulillah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi langsung saja bahwa saya diberikan amanah untuk menyampaikan perihal kanker payudara akibat keturunan. Apakah ini mitos atau fakta? Ya. Awalnya kita mau lihat bagaimana sih epidemiologi kanker di Indonesia. Bisa kita lihat ini dari data Globocare terbaru bahwa jelas dari 10 besar kanker payudara menempati urutan yang paling atas. Jadi yang warna biru itu adalah jumlah insiden ya di seluruh Indonesia. Jadi data Indonesia diambil oleh dunia. Kemudian nomor 2 bisa kita lihat adalah kanker serviks, nomor 3 adalah kanker paru. Untuk data kematian, kanker payudara nomor 2 kalah dari kanker paru. Ini adalah data insiden kanker pada wanita. Jelas di sini kita lihat bahwa payudara menempati urutan tertinggi. Ya, nomor 2 adalah serviks, nomor 3 berikutnya ada ovarium, kolorektal, tiroid, paru dan sebagainya. Di sini bisa kita lihat bahwa angkanya jauh sekali dibandingkan dengan total kanker lainnya, yaitu sebesar 30%. Artinya bayangkan dari 10 besar kanker di Indonesia 30%-nya adalah kanker payudara. Ya, jadi sangat besar itu angkanya. Terhitung angkanya 58.256 per tahun. Kita bisa lihat di sini bahwa apakah betul kanker payudara itu merupakan penyakit keturunan. Ada 2 bagian besar di kanker payudara, yaitu satu disebut familial breast cancer dan yang kedua disebut sporadic breast cancer. Apa sih itu sporadic breast cancer dulu ya? Jadi sporadic breast cancer itu ternyata mengambil sebagian besar kanker payudara, teori kanker payudara. Jadi 80% kanker payudara merupakan kanker payudara yang sporadik. Penyebabnya tidak diketahui dan biasanya di pasien usia 50 tahun, di atas 50 tahun. Sedangkan yang familial breast cancer itu bagian kecil ternyata, hanya 15% sampai 20% dari kanker payudara. Dan sangat berhubungan dengan riwayat keluarga, terutama pasien-pasiennya itu di bawah 50 tahun dan biasanya sifat kankernya itu kita sebut sebagai triple negative breast cancer. Ya. Nah, dan ternyata bagi penderita kanker ini sangat mengkhawatirkan karena mereka begitu peduli terhadap adik kakaknya atau anak ataupun cucu-cucunya. Ya, per definisi familial breast cancer adalah pasien dengan riwayat kanker payudara pada 1 atau lebih anggota keluarga di generasi pertama dan kedua. Jadi pasien dengan resiko kanker payudara familial dia biasanya didiagnosis di usia di bawah 50 tahun. Kemudian sifatnya adalah triple negatif. Ini bisa kita lihat pada pemeriksaan imunohistokimia. Ya, jadi kalau pasien dioperasi ada PA-nya, di pemeriksaan histokimia, ini bisa kita lihat sifat kankernya itu. Kemudian didiagnosis kanker payudara di usia berapapun. Jika dia ada anggota keluarganya sakit kanker payudara kurang dari 50 tahun,
atau kanker payudara laki-laki, atau ada riwayat keluarga ovarium, ataupun ada kanker pankreas, ataupun ada kanker prostat yang metastasis, bisa disebut sebagai kanker payudara familial. Atau jika tidak ada penyakit-penyakit tersebut, beranggota 2 atau lebih anggota keluarga kanker payudara di usia berapapun, yaitu per definisi atau syarat-syarat disebut sebagai kanker payudara familial. Bagaimana pemeriksaan screeningnya? Ya, jadi kita akan melakukan konseling genetik. Ya. Di gambar bisa dilihat adanya pedigree, ya, bisa dilihat urutan-urutan dari buyut, nenek, ya, kemudian anak atau cucu. Itu bisa dilihat bahwa kalau generasi pertama itu adalah misalnya ibu kandung atau anak kandung atau adik kakak kandung, ya, itu generasi pertama. Kalau generasi kedua itu nenek, kakek atau cucu, ya, dan angkanya berbeda. Jadi kalau dia generasi pertama, biasanya resikonya itu mungkin bisa mencapai 3. Sedangkan kalau generasi kedua mungkin 1 sampai 1,5 kali terjadinya resiko kanker payudara di kemudian hari. Setelah kita tentukan resiko, apakah dia high risk, moderate atau low risk, kita akan menentukan perlu nggak ini anggota keluarga yang sehat ini dilakukan pemeriksaan genetik, yaitu BRCA1 dan BRCA2. Nah, seandainya memang BRCA1 dan BRCA2-nya positif, maka nanti akan kita diskusikan lagi rekomendasi apa yang akan kita berikan jika ternyata hasil pemeriksaan genetiknya ini positif, ya. Pemeriksaan yang sudah biasa adalah melakukan sadari setiap bulan, sadari setiap 6 bulan, kemudian USG dan mamografi yang secara reguler per tahun. Untuk yang pembawa mutasi gen atau resiko tinggi, pemeriksaan ditambahkan dengan MRI payudara setiap tahun. Ya. Nah, untuk screening ini dianjurkan mulai usia 25 tahun ke atas. Ini gambaran pemeriksaan sadari. Mungkin ibu-ibu sudah paham semuanya karena udah berkali-kali disampaikan oleh Ibu Linda, tim BKPI dan para dokter, ya. Pemeriksaan sadari ini dilakukan di hari ke-7 sampai 10 setelah haid hari pertama. Kemudian akan dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan melalui program Sadanis setiap 6 bulan. Jadi setelah melakukan Sadanis dilanjutkan dengan pemeriksaan imaging, ya. Untuk wanita di bawah 40 tahun cukup melakukan USG saja. Untuk wanita di atas 40 tahun melakukan USG dan mamografi. Tapi untuk wanita yang beresiko tinggi harus melakukan pemeriksaan MRI. Seandainya memang terbukti bahwa seorang anggota keluarga ini mempunyai risiko yang tinggi kanker payudara, baik dari pemeriksaan konsultasi genetik maupun pemeriksaan genetik, maka kita ada beberapa pilihan, ya. Jadi pilihan operatif atau non operatif, ya.
Jadi di tahun 2013 itu kita bisa lihat bahwa bintang film ya Hollywood Angelina Jolie itu melakukan pembedahan mastektomi bilateral atau pembedahan profilaksis. Ya, jadi usahanya ini dipublish di majalah Time yang terkenal saat itu. Ya. Jadi si ibu, orang tua kandung dari Angelina Jolie ini terbukti kanker payudara. Angelina Jolie belum. Ya. Melalui pemeriksaan konsultasi genetik dan pemeriksaan darah ya biasa 1 dosa 2 dipastikan bahwa Angelina Jolie ini mempunyai risiko tinggi kanker payudara. Ya. Oleh karena itu dia memutuskan untuk melakukan mastektomi bilateral. Selanjutnya, jika angka resiko tinggi ini sangat besar, seorang wanita itu bisa melakukan salpingo-ovarektomi bilateral, ya, jadi pengangkatan indung telur, ya, kiri kanan keduanya. Ternyata kedua hal ini bisa menurunkan resiko terjadinya kanker payudara. Kalau untuk yang mastektomi 90% dan SOB 80-85%. Di lain pihak, ada tindakan yang non operatif, yaitu kemoprofilaksis namanya. Jadi nanti seorang pasien akan diberikan obat tamoxifen selama 5 tahun. Ya. Jadi tamoxifen ini dapat menurunkan resiko 38-62%. Ya. Nah, hal-hal di atas itu dapat didiskusikan baik oleh dokter dengan pasien yang penyakit kanker payudara maupun anggota keluarga yang akan diperiksa. Sebagai kesimpulan, ternyata faktanya benar, ya, bahwa kanker payudara itu merupakan penyakit keturunan. Dan penting sekali untuk mengetahui riwayat penyakit kanker pada keluarga dalam bentuk pedigree atau pohon. Dan sekali lagi bahwa kanker payudara itu adalah penyakit yang dapat dicegah asal kita tahu dalam stadium yang dini, ya, akhir. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini terakhir saya sedikit promosi untuk buku saya yang akan terbit insya Allah bulan depan. Buku ini berisi kumpulan kisah-kisah pasien yang telah sembuh 5 tahun berobat dari berbagai stadium. Insya Allah buku ini dapat memberikan harapan untuk pasien-pasien kanker payudara yang berjuang untuk kesembuhannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.